Rupiah mengalami pelemahan terhadap US dollar pada Rabu 6 November 2024 seiring dengan berlangsungnya penghitungan suara pemilu Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan, rupiah lunglai 0,6% menjadi 15.825 rupiah per US dollar, berbanding terbalik dengan penguatan 0,13% pada hari sebelumnya. Indeks US dollar juga menunjukkan penguatan signifikan sebesar 1,61%, mencapai 105,09 yang turut mempengaruhi pergerakan mata uang lainnya termasuk rupiah. Kondisi ini diperburuk lewat unggulnya Donald Trump atas Kamala Harris pada Rabu 6 November siang yang telah mengantongi lebih dari 60 juta suara dan 260 electoral college votes. Kemenangan Trump di salah satu negara bagian yang paling diperebutkan menambahkan kekuatan di XY. Selain itu, Institute for Supply Management atau ISM merilis sektor non-manufaktur Amerika Serikat juga menunjukkan perkembangan positif. Indeks PMI non-manufaktur yang mengukur sektor jasa tercatat naik menjadi 56 pada Oktober 2024. Nilai ini tertinggi sejak Agustus 2022 dan lebih baik dari perkiraan ekonom yang mengharapkan angka 53,8. Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan kebijakan penghapusan utang untuk UMKM di sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Aturan ini tercatat dalam PP nomor 47 tahun 2024. Namun, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan kebijakan ini hanya berlaku bagi UMKM yang memenuhi syarat khusus, seperti terdampak bencana atau yang sudah benar-benar tidak mampu membayar utang hingga jatuh tempo sekitar 10 tahun. Penghapusan utang ini maksimal sebesar 500 juta rupiah untuk usaha dan 300 juta rupiah untuk perorangan. Adapun total sekitar 1 juta UMKM diperkirakan akan menerima manfaat dengan total utang yang dihapus mencapai 10 triliun rupiah. Penghapusan dilakukan melalui pembukuan perbankan tanpa melibatkan APBN. Ini diharapkan dapat memberi ruang hukum bagi bank untuk mendukung pemulihan usaha UMKM. Hilirisasi nikel dinilai sangat menguntungkan bagi ekonomi Indonesia. Sebelum hilirisasi, pendapatan ekspor biji nikel hanya 3,3 miliar US dollar. Tapi setelahnya melonjak menjadi 35,6 miliar US dollar pada tahun 2022. Kebijakan ini membuat Indonesia menguasai sekitar 59% produksi nikel dunia pada tahun 2023. Dan diperkirakan meningkat hingga 75% dalam 3 tahun mendatang. Berdasarkan data tahun 2023, sumber daya biji nikel Indonesia mencapai 18,5 miliar ton, dengan cadangan biji nikel mencapai 5,3 miliar ton. Sedangkan untuk sumber daya nikel logam mencapai 184,6 juta ton, dengan cadangan nikel logam ada di 56,1 juta ton. Bukan hanya satu, Indonesia kini memiliki beberapa smelter nikel, termasuk PT Gunbuster Nickel Industry di Sulawesi Tengah. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi 1,9 juta ton nikel pig iron atau NPI per tahun. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Dalam pertemuan ini disepakati sejumlah kerjasama antara dua negara. Ada 5 kerjasama yang dibahas. Pertama, terkait pertahanan dan hukum. Kedua, negara berkomitmen untuk melaksanakan perjanjian kerjasama pertahanan, termasuk pengaturan wilayah latihan militer. Ketiga, kerjasama ekonomi terkait pembukaan akses pasar bagi produk Indonesia, juga peningkatan investasi Singapura pada sektor energi baru terbarukan, hilirisasi, dan ketahanan pangan hingga IKN. Berikutnya, kerjasama teknologi energi rendah karbon, energi bersih. Tak hanya itu, kedua negara sepakat untuk kerjasama transfer teknologi di bidang pangan serta pengembangan sumber daya manusia.
Pemerintah Indonesia segera mengumumkan keputusan terkait penjualan iPhone 16 di dalam negeri. Saat ini Kementerian Perindustrian masih mengkaji komitmen investasi Apple yang berencana membangun pabrik di Bandung dengan investasi senilai 10 juta US dollar atau sekitar 157 miliar rupiah. Rencananya, Apple akan membangun pabrik di Bandung dengan fokus produksi pada aksesoris dan bekerja sama dengan pemasok lokal. Menurut Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza, pihaknya telah berkoordinasi dengan Apple, namun belum dapat memberi detail lebih lanjut karena masih dalam pembahasan. Seperti diketahui, larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia disebabkan oleh ketidaksesuaian Apple dalam aturan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Sertifikasi TKDN Apple telah habis masa berlakunya karena Apple belum memenuhi komitmen investasi penuh senilai 1,71 triliun rupiah. Adapun kekurangan investasi ada di kisaran 240 miliar rupiah.